Emang berasa aku juga lihat kan ya ke belakang kayak ada yang gitu. Makanya langsung putusin buat azan dulu kamu azan. Dia azan juga agak keras. Nangisnya itu cuma di yang trek yang mau lewatin. Itu kita bahkan nyampe ke Himalaya juga ya. Karena anak kecil itu masih punya lapisan lemak coklat di dalam tubuhnya. Jadi dia lebih tahan terhadap dingin. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Imam, Bu Jingyun. Di sini gua nggak sendirian. Di sini gua bareng sama istri gua. Jadi di sini kita mau sedikit klarifikasi apa ya? Sempat booming sama cerita gua gitu kan. Di sini gua sama istri gua nih. Alhamdulillah dia lagi ada waktu gitu kebetulan. Jadi sedikit kita mau cerita flashback tentang pendakian kita waktu di Argopuro itu. Jadi kita di situ mengadakan ekspedisi ya kan, ekspedisi 17 hari 15 gunung. Dan Argopuro itu gunung yang ketiga yang sudah kita daki. Nah, dari Argopuro kita masih mendaki 12 gunung lainnya gitu. Dan kebetulan memang di Argopuro itu ya seperti cerita saya kemarin sedikit mengalami gangguan lah gitu. Tapi ya buat kita itu hal yang wajar ya. Iya. Masih bisa diatasi gitu kan. Jadi dari Gunung Ijen, kemudian Gunung Rante, gunung kedua, dari Gunung Rante kita lanjut ke Gunung Argopuro, pendakian itu udah hari yang kelima ya. Hari kelima, kita start jam 7 dari base camp Baderan, nyampe Cikasur jam 12 siang, kita break makan siang, kemudian kita lanjut lagi, kurang lebih 4 jam perjalanan, kita nyampe di Cisentor. Di Cisentor kita mendirikan camp di situ. Camp malam pertama. Nah, di situ awalnya kita cuma sendirian ya. Awalnya cuma sendirian, kita nyampe jam 5 sore. Di situ ya di Cisentor itu gimana waktu kamu rasain di Cisentor tuh? Waktu camping di Cisentor. Emang treknya waktu ke Cisentor itu udah mulai turunin jurang gitu kan ya. Nah, terus hutan-hutannya udah agak rapet-rapet gitu. Terus udah mau jam 5 juga kan ya. Kita jadi memang ngejar waktu juga gitu. Rasanya tuh ya kayak gimana ya, kayak datang ke tempat orang yang memang kayaknya rame tapi padahal sepi gitu, nggak ada gitu. Hawa-hawanya tuh kayaknya hangat gitu, tapi nggak ada, kosong gitu kan ya. Udah waktu sampai Cisentornya itu ada pondokan itu kan ya, kita langsung duduk itu ya. Kalau kita kan bawa bayi ya udah biasa langsung misi-misi gitu kan ya, permisi mau ikut nginep malam ini di sini gitu. Udah langsung turunin Aka, terus siap-siap bikin tenda, tadinya mau di atas gitu. Ternyata nggak lama pas maghrib itu ya, ada rombongan yang dari Bekasi datang kan ya. Datang terus saranin mendingan di bawah aja gitu kan, daripada di atas sempit, nggak cukup kalau untuk 2 tenda gitu kan. Ya udah tuh. Ya di situ ya pas di Cisentor itu apa sih masih anteng aja ya maksudnya. Ya mungkin ada sedikit-sedikit lah yang kita rasain, tapi ya di gunung wajar lah ya kita. Wajar sih kayak gitu kok ada yang jalan misalkan gitu ya, itu hampir kita setiap naik gunung di tempat-tempat camp, apalagi gunung-gunung yang rada-rada begini ya pasti ada hal-hal seperti itu. Cuman kalau kita ya yang penting udah permisi, assalamualaikum gitu, numpang-numpang, kita izin lah kayak gitu. Kita nanggepinnya hal yang wajar aja gitu kan. Ya udah, malam pertama kita lewatin di Cisentor. Hari keduanya kita lanjut dari Cisentor itu langsung ke puncak Rengganis. Ke puncak Rengganis itu kita nyampe sekitar jam setengah dua siang. Sebenarnya di Argopuro itu banyak sih cerita-cerita mistis yang kayak contohnya di puncak Rengganis itu konon katanya ada kerajaan namanya, di situ ada Dewi Rengganis gitu kan. Kalau ada berasa-berasa kan biasanya kalau kita orang biasa yang nggak bisa lihat ya paling cuma angin gede yang kayak gitu, apa gitu, bau-bau kayak gitu kan emang kerasa tuh. Tapi ya udah langsung batasin dirinya ya, assalamualaikum, permisi, maaf ya, cuma bentar kok, cuma main sebentar, nanti pulang lagi, nggak ganggu, nggak apa. Udah langsung gitu aja sih kalau aku berasanya cuma kayak gitu aja. Intinya kita bertamu ke tempat orang ya kita harus permisi, harus izin gitu. Ya dari puncak Rengganis itu kita lanjut ke puncak
Puncak Argopuro ya. Ya, Yang satu lagi itu Argopuro itu kita jam 3 itu udah jam 3 sore. Kita foto-foto sebentar, di situ kita barengan juga sama rombongan yang dari Bekasi itu. Jadi di Argopuro itu emang gunungnya sepi banget gitu kan. Apa ya, gunung yang trek terpanjang di Jawa, dan di situ kayaknya cuma kita doang gitu ya. Kita doang di situ ya, gimana ya rasanya ya? Iya, jalan tuh kayak bener-bener sendiri gitu, sama rombongan belakang agak jauh gitu kan ya. Lebih ke binatang buas ya, yang lebih ini gitu. Pas istirahat makan siang tuh ya. Ya, sempet berapa kali kita nemuin kotoran hewan, kemudian ada juga jejak kaki hewan, suara-suaranya. Kita lebih ngerasanya ke situ sih, hewan-hewannya masih banyak kalau di situ ya. Dari Puncak Argopuro itu kita jam 3 sore, kita turun lagi kan di Sabana Lonceng itu 3:30. Nah, di situ kita mutusin ya buat turun ke hitung tuh. Kira-kira nyampe nggak nih? Sementara kalau di estimasi waktu itu perjalanan turun sampai ke Danau Taman Hidup itu kurang lebih 4 sampai 5 jam gitu kan. Sedangkan di situ udah 3:30 sore gitu kan. Tapi akhirnya kita berdiskusi, kita mutusin lah, ayolah kita turun gitu. Kita turun, bismillah, semoga nggak kemagriban atau nggak kemalaman lah gitu kan. Akhirnya kita mutusin turun dari situ 3:30 sore, kita turun. Kita benar-benar secepat mungkin lah ya turun di situ. Nggak ada break sama sekali ya. Jalan yang bisa agak lari agak lari gitu kan kita. Ya pasti lihat, oh yang ini tuh ternyata yang hutan lumut itu gitu ya. Nah, udah kita di situ emang ada sedikit ya pasti itu agak-agak rewel gitu kan. Tapi nggak lama sih, maksudnya kita langsung waktunya maghrib nih gitu, udah berhenti dulu. Azan dulu, dia azan, terus aku sholawatan dulu, kita nge-break dulu sebentar ya, ada 5 menit atau 10 menit? Ya, sekitar 10 menit lah kita nge-break di situ kan. Tapi emang bener-bener rapet banget. Iya, bener-bener rapet, dan di situ emang beda. Emang kita di situ merasakan gitu kan, yang saya bilang cerita saya kemarin, kalau saya merasakan ada bayangan hitam yang ngikutin di belakang saya. Kebetulan waktu di hutan lumut itu kan dia di depan posisinya, saya di belakang, dia ngegendong alkat, saya bawa barang-barang kan. Sementara rombongan di belakang, rombongan Bekasi, bareng juga turun sama kita. Tapi jaraknya itu jauh, nggak kelihatan gitu. Ya itu sih yang saya rasain pas maghrib itu di hutan lumut. Ya seperti ada yang bayangan hitam yang saya bilang, ada yang ngikutin gitu kan. Tapi ya udahlah, saya pikir saya masing-masing aja gitu kan. Di sini kita cuma numpang lewat, cuma numpang main. Ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan. Ya kalau anak kecil kayak sering nangis gitu, gimana kalau kata kamu? Di situ kan sedikit agak rewel ya pas maghrib itu. Wajar sih, maksudnya emang namanya waktu maghrib kan memang pas sanekala keluar, harusnya memang ada di rumah. Tapi kan ya posisi kita lagi di gunung, kita ngejar yang amannya. Kalau kita bisa sampai Danau Taman Hidup kan lebih aman lagi gitu kan ya gitu. Makanya kita emang putusin ya mau nggak mau ya nggak bisa ngelewatin maghrib dari hutan lumut ya. Caranya gitu tadi, emang berasa aku juga lihat kan ya ke belakang kayak ada yang gitu ya itu kayak gitu kan ya, rasa juga ada gitu. Mungkin kenapa Alta Travel juga di situ ya, namanya bayi kan bisa lebih peka juga ya gitu. Makanya langsung putusin buat azan dulu kamu azan. Dia azan juga agak keras tuh, ngaji-ngaji bentar kan ya, maksudnya baca surat-surat pendek 30 aja, nggak usah itu ayat kursi kayak gitu aja kan ya. Setelah itu udah agak tenang. Sebenarnya kayak gitu juga lebih nguatin kita di jalan kan ya, betul. Kayak gitu kan. Takut mah kalau kita bawain terus takut ya makin takut gitu kan. Makanya itu langsung berhenti gitu, daripada kita lanjutin terus malah lewatin maghrib nggak ada berhenti, itu kan malah lebih nggak baik lagi gitu. Kalau waktunya sholat tuh biasain kalau di gunung kita memang berhenti dulu, break, tungguin azan selesai gitu kan. Nah kalau pas yang maghrib itu ya merinding semuanya kita juga ya. Tapi ya itu langsung di ininya diredam ya, kamu azan, nah azannya agak keras, terus aku ya ngaji sebentar ya, kita break, lanjut lagi ya, malah jadi kuat kita, maksudnya berani buat jalan lagi gitu, lebih santai lagi gitu. Dan di situ juga nggak selang lama ya gitu, kayak apa ya, mungkin ngerasanya ketika kita udah berhenti gini, pikir kita mungkin ke Danau Taman Hidup tuh masih sekitar 1 jam lagi, masih jauh gitu. Tapi ketika kita udah baca doa, kita yakin bismillah, kita mau cepet-cepet nyampe. Alhamdulillah nggak selang lama, sekitar 15 menit. Iya benar-benar. Kita nyampe gitu kan ya. Ada bau-bau nasi, masak, ada suara-suara gitu. Udah mulai, alhamdulillah gitu. Malah jadi kayak semacam dimudahkan gitu kan. Langsung gitu loh. Akhirnya kita nyampe di Taman Hidup ya, kita buka tenda lagi di situ ya kan. Ya di situ
akhirnya kita sedikit malam-malam itu ya sedikit inilah ya, sedikit ya kita cerita, tadi di hutan lumut seperti ini gitu ya kan, berasa gitu kan, beda lah gitu kan. Dan si Alka pun juga agak sedikit rewel pas di situ gitu kan. Tapi menurut kamu gimana waktu Alka rewel itu, yang kamu rasain gimana? Ya pertama kita nggak ikut panik juga ya. Kalau kita ikut panik juga kan kacau semuanya gitu kan, malah lebih-lebih lagi. Kalau di Argopuro sih alhamdulillah, mungkin karena emang tempatnya sama timingnya aja. Iya, timingnya pas banget. Karena memang itu gunung satu-satu yang kita bawa tenda dan bawa barang dari awal sampai akhir kan. Gitu. Kalau yang lain kan kebanyakan tektok gitu, nggak nemu waktu maghrib gitu. Makanya emang bener waktu maghrib tuh ya. Iya bener, harus break ya. Kalau bisa ya kita di rumah gitu. Ini kita ada di tengah hutan gitu. Di gunung lagi. Itu aja sih sedikit kilas balik tentang Argopuro gitu kan. Untuk pengalaman-pengalaman lainnya kayak di gunung-gunung lainnya, menurut kamu nih gimana nih? Kan banyak juga nih netizen yang nanya, itu bawa bayi nggak takut bayinya kenapa-napa dengan cuaca yang ekstrim gitu kan? Bawa bayi kan bahaya gitu. Nah, menurut kamu gimana itu cara menanggapinya gitu? Menanggapinya ya kita ceritain dari awal, nggak langsung instan kan kita bawa dia naik gunung, apalagi yang ekspedisi kita 15 gunung ini memang benar-benar dipersiapin dari mulai dia 3 bulan udah kita bawa camping gitu kan, udah mulai trekking ke Curug yang di Gunung Putri itu kan 1 jam 2 jam kayak gitu udah mulai jalan. 6 bulan udah naik Papandayan gitu kan, jadi tiap bulan naik kemana-mana sampai yang terakhir bener-bener yang kita coba bertiga doang itu ke Pangrango gitu. Pangrango bener-bener dengan trek yang kayaknya semua gunung di Jawa tuh miniaturnya tuh ya Pangrango tuh ada di situ gitu, yang harus sampai nunduk-nunduk apa di bawah ranting pohon-pohon, batang pohon kayak gitu kan. Itu kita udah bisa, maksudnya sendiri gitu kan, beraniin yuk kita bertiga doang nih karena kita mau bikin ekspedisi yang memang kita bertiga, nggak punya tim karena nggak punya modal juga kan. ya udah lah gitu aja dengan tabungan yang kita punya, karena itu kan mimpi kita sebelum punya anak, udah ada anak duluan, jadi ya udah gitu. Udah kita persiapin sebelumnya gitu. Intinya sih kayak gitu. Kalau ada yang nanggepin nggak takut tuh anaknya gimana lah, udah ditatar kok kata kayak gitu, udah sekolah dulu lah gitu maksudnya. Ya udah kita beraniin diri, coba dah kita naik bertiga doang nih gitu kan. Cuma kamu, anak kita sama saya gitu kan, gue bawa barang, dia bawa anaknya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya kita beraniin diri. Dan itu bisa gitu kan, sampai kita bisa mendaki 15 gunung dalam waktu 17 hari gitu kan. Itu kan ya mungkin buat orang itu hal yang hal yang mustahil lah gitu. Dan anaknya gimana sekarang? Anaknya udah umur berapa? Anaknya udah 4 tahun sekarang. Anaknya udah 4 tahun sekarang, alhamdulillah dia sehat ya kan. Yang orang bilang nggak takut anaknya sakit, kena TBC lah, udara di gunung kan dingin segala macem. Ya alhamdulillah anaknya udah 4 tahun. Sekarang udah punya adek, malah adeknya udah umur 1,5 tahun, itu selalu kita bawa juga ke gunung. Camping. Iya, sebuah camping. Dan sekarang udah mau punya anak lagi 3. Udah mau punya adek lagi. Jadi ya itu ya ya buat ngejawab tentang komentar-komentar negatif dari teman-teman yang mungkin wah gila tuh orang ya kan, nggak ada kerjaan banget sih bawa anak ke gunung gitu kan, emang nggak ada hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu kan. Menurut kamu gimana? Ada yang bilang kan emang quality time-nya nggak ada nggak ada cara lain selain naik gunung gitu. Kan masing-masing punya caranya sendiri ya, karena kita dulunya anak gunung ya, caranya kita quality time-nya, bondingnya di situ gitu loh. Terus awal punya Alka juga kan kita bilang bondingnya itu ya dengan naik gunung itu gitu. Karena kalau kita masih tinggal sama mertua kan ya, jadi anak kita masih deketnya juga sama kakek neneknya, sama kita kurang. Dulu saya masih kerja kan ya, masih kerja, dia yang di rumah gitu, jadi nggak ada tuh kurang. Nah Sabtu Minggu itu ya jadwal yang benar-benar harus naik gunung nih, harus nggak ada yang pegang anak kita selain kita doang berdua gitu. Jadi ya memang di situ gitu, lebih ke bonding memang. Balik lagi aja sih ke niat awal kita masing-masing ya, buat apa gitu lah. Kita mainnya di gunung ya, mau nggak mau anaknya kita bawa ke gunung gitu. Nah dari Argopuro itu kan kita lanjut ya ke Gunung Penanggungan gitu kan. Terus lanjut lagi ke beberapa gunung sampai Jawa Tengah ya kan, 15 gunung. Terakhir itu di Gunung Bismo ya? Bismo berarti ya. Nah itu bisa ini nggak kamu ceritain? Di Bismo juga kan kita ada sedikit ngalamin hal yang
Malah, nih, iya, yang sampai ya emang di situ sih ya, Bismo tuh ya. Ya itu anehnya dari semua gunung, 15 gunung itu, kalau kata aku rewelnya Alka di situ gitu, sampai Bismo, rewel. Kalau yang gunung lain tuh kayak cuma ngerenyang biasa gitu, ngerenyang tuh cuma sebentar lah, 5 menit cuma kayak gitu. Tapi kalau di Bismo itu sampai udah baca-baca, sampai udah sholawatan segala macem, kasih nusarara ya dia, itu masih tetap nangis aja gitu kan. Kenapa tuh? Ya mungkin udah bosan juga kali ini. Udah bosan juga bisa jadi. Ya, bukan hari terakhir, gunung terakhir kan udah 14 gunung, itu gunung yang ke-15. Mungkin di satu sisi dia udah jenuh juga. Tiap hari naik turun gunung gitu kan, kita juga jadi kan. Tapi itu juga emang gunung baru kan, baru dibuka, belum banyak orang yang lewat juga mungkin gitu. Iya memang di gunung. Tapi enggak, nangisnya itu cuma di yang trek yang mau lewatin apa namanya? Oh ada pohon ya? Ada pohon yang gede, ada yang bolong tengahnya itu gitu. Sepanjang ya berapa, antara pos berapa sampai pos berapa di situ aja gitu, pas berangkat juga, pas pulang apalagi lebih rewel lagi ya. Lebih rewel gitu. Ya memang tapi ya namanya anak kecil sih, maksudnya nggak cuma di gunung sih, kalau kata orang bilang ya nggak cuma di gunung, anak kecil di rumah pun rewel gitu, di rumah pun dia bisa sawan gitu kan, bisa ketemu hal-hal yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya nggak harus nunggu di gunung sih untuk nemuin hal-hal seperti itu, di rumah pun ya anak kecil kalau waktunya dia udah sawan atau rewel ya rewel aja gitu. Di rumah kan juga suka ya, suka rewel gitu. Tapi ya udah, kita nanggepinnya hal-hal seperti itu ya udahlah gitu kan, kita masing-masing aja gitu kan. Ya alhamdulillah sih kita masih bisa ngehandle gitu apapun yang terjadi. Ketika kita naik gunung misalkan si anak ini rewel gitu, ya kita alhamdulillah bisa ngehandle gitu ya ininya. Di Panderman juga, jadi ya emang beberapa gunung ada juga sih kita ngalamin hal-hal yang seperti itu gitu, khususnya gunung-gunung yang masih jarang didaki lah, masih gunung-gunung yang sepi gitu. Terus kalau buat kamu nih persiapannya nih, kalau bawa anak itu apa aja sih persiapannya? Kan kita naik gunung bawa diri kita sendiri aja repot, apalagi kita bawa anak bayi gitu kan. Nah persiapannya apa aja sih yang harus kita persiapin tuh? Kalau bawa anak ya kayak kita bawa pergi keluar aja, apa yang harus dibawa, kayak baju gantinya dia, makanannya dia, sama mainan sih yang paling penting. 3 itu doang sih, baju ganti, makanan, mainan gitu. Mungkin karena udah sering kita keluar tiap minggu naik gunung, jadi udah terbiasa juga. Sampai pas ekspedisi pun kita udah bisa hitung ya, maksudnya berapa baju gitu. Baju kita aja cuma 3-4 biji doang kan, 1 buat trekking, 1 buat tidur, 1 buat di jalan gitu kan. Udah bener-bener ya trekking itu lagi terus kan. Tapi kalau Alka ya dibawain ada spare lah 2. Kalau kita bawa 3 berarti Alka mungkin bawa 9 kayak gitu. Udah sih, sama jajanan yang dia suka biasa makan aja itu. Karena dia dulu masih ASI ya aman kan ya. Terus manfaatnya nih bawa anak naik gunung itu yang kamu rasain apa nih buat si anak itu? Manfaatnya untuk anak, dia jadi lebih eksplor sama alam gitu kan. Jadi dia tahu kan, oh ini padang rumput gitu kan. Terus oh ini pasir, tanah. Kan sekarang juga bisa dilihat kan ke anaknya, dia lebih aktif ya. Lebih aktif gitu, lebih apa ya? Dia suka cari-cari hal yang baru juga kan, malah jadi kan kalau di rumah anak kan lihat cuma rumah, kamar, mandi, keluar kemana gitu, atau kalau ke mall ya mall lagi cuma kayak gitu aja. Tapi kan kalau di hutan bener-bener semuanya, ketemu orang baru juga, dia juga jadi lebih apa ya, humble ke orang gitu ya, lebih lama, lebih terbuka gitu kan, ketemu orang. Waktu kecil kita udah ajarin, Salim ketemu apa gitu, senyum apa gitu, jadi itu kebawa malah dari kecil, karena kebiasaan itu yang akan dia bawa nanti gede. Bener. Banyak sih manfaatnya, apalagi buat anak, buat kita lebih-lebih lagi kan. Kita bener-bener bonding pegang anak kita doang gitu kan, nggak bisa pegang HP. Kalau kayak di rumah kan masih bisa pegang. Iya, tinggal titipin sama orang rumah siapa aja gitu, malah anak nggak pegang sama kita. Tapi kalau kita bener-bener lost gitu, kita doang di gunung gitu kan, ya udah aku tergantung sama kamu, anak juga bener-bener tergantung sama kita ya. Jadi kita bener-bener malah saling mengisi gitu kan. Betul. Malah lebih banyak manfaatnya sih. Ya sebelumnya juga kita udah sering lah naik gunung gitu, kita udah tahu gunung ini karakternya seperti apa, treknya seperti apa gitu kan. Jadi ya ibarat kalau orang bilang mah bukan orang baru lah gitu kita naik gunung, makanya kita berani gitu bawa anak naik gunung gitu ya. Minimal kita udah punya pengalaman dulu, udah punya basicnya dulu. Ya, kita emang udah pernah juga sebelumnya ekspedisi ya, masing-masing dari kita gitu kan.
udah pernah ekspedisi kayak gitu juga, makanya oh gimana nih kalau kita bawa anak gitu kan. Bener. Dan kita nggak cuma di Indonesia sih bawa anak ke gunung itu, kita bahkan nyampe ke Himalaya juga ya. Alhamdulillah. Iya, terakhir itu kita alhamdulillah nyampe ke Nepal itu, ke Annapurna Base Camp waktu itu. Itu pendakian terakhir kita lah ya sebelum puncaknya lah. Iya. Sebelum setelah 15 gunung. Setelah 15 gunung ya Kita lanjut ke Nepal. Himalaya itu umurnya belum 2 tahun waktu itu. Ya mungkin yang orang bilang katanya emang nggak takut kedinginan, anak kecil segala macam gitu, gimana kata kamu? Buktinya kita nyampe ke Himalaya gitu kan. Nyampe di ketinggian 4100 itu udah bukan gunung ecek-ecek loh. Udah ada saljunya, 4.000. Terus iya udah 4000 mdpl gitu kan. Suhunya juga udah nyampe minus gitu, nggak kayak di gunung-gunung Indonesia kan masih aman lah gitu. Tapi kalau udah di luar negeri kan ya suhunya beda juga gitu. Tapi ya alhamdulillah ya nggak ada masalah gitu kan. Nah, menurut kamu gimana nanggepinnya? Berarti mereka belum tahu kalau anak kecil itu malah lebih kuat daripada kita yang dewasa loh. Nah, lebih itu. cepat menyesuaikannya itu malah anak kecil gitu kan. Iya, betul. Jadi, anak kecil itu justru lebih tahan terhadap dingin. Kenapa saya bilang lebih tahan terhadap dingin? Karena anak kecil itu masih punya lapisan lemak coklat di dalam tubuhnya. Jadi, dia lebih tahan terhadap dingin. Misalkan kita merasakan dingin di suhu 5 derajat Celcius gitu. Dia itu paling baru di tubuh dia baru merasakan 10 derajat. Jadi bedanya itu sekitar 5 derajat. Ya kita udah bukan sekali 2 kali lah bawa anak ke gunung, kita hampir tiap bulan lah. Sebulan kita bisa 2 kali dulu tuh. Berhubung sekarang kita anaknya udah 2 gitu, agak repot juga gitu kan buat bawa anak ke gunung. Kalau dulu waktu anaknya masih 1 ya kita hampir jalan tiap bulan tuh, kita naik gunung ke sini. Jadi ya udah terbiasa gitu ininya. Ya mungkin itu aja sedikit pengalaman kita membawa anak ke gunung gitu kan ya. Mungkin ini hal yang nggak semua orang bisa lakuin ya. Mungkin buat sebagian orang ini hal ekstrim, hal berbahaya gitu. Tapi ya nyatanya alhamdulillah kita selalu bawa anak kita ke gunung, nggak pernah terjadi apa-apa gitu ya. Namanya rewel segala macam, ketemu hal mistis, hal gaib ya itu buat kita ya hal yang wajar. Nggak harus di gunung kok, di rumah pun banyak hal-hal seperti itu gitu. Buat teman-teman juga nih yang masih penasaran sama cerita kita udah bikin buku nih. Bukunya itu tentang perjalanan pendakian kita waktu ekspedisi 17 hari 15 gunung. Mungkin teman-teman yang mau baca, yang mau order bisa langsung aja hubungin saya Imam Bujingyun di lewat Instagram atau bisa di YouTube aja gitu. Buat teman-teman yang mau coba bawa anaknya naik gunung atau yang mau coba hal yang baru gitu sama anak, apalagi bayi gitu yang takut tentang hal-hal mistis yang kayak gitu-gitu, balik lagi diri sendiri aja. Kalau kita sholatnya benar, apanya benar, insya Allah selalu dijaga aja sama Allah gitu aja. Itu aja ya. Oke, mungkin cukup sekian tentang sharing kita berdua gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, buat tim Rekam Media terima kasih udah ngundang kita di sini. Pokoknya sukses terus untuk channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.